Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, teman-teman kelas 4 dan semua para orang tua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih kembali melaksanakan pembelajaran kita dengan cara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya, kita masih online. Nah, untuk kali ini Ustazah Zakina akan menjelaskan tentang faktor ya untuk pelajaran matematika. Jadi kemarin beberapa waktu lalu sudah diberikan penjelasan melalui gambar, mungkin kurang ya, supaya lebih jelas lagi akan dijelaskan melalui video. Nah, jadi bagaimana cara mencari faktor ya? Kemarin sudah dicontohkan kalau misalkan mencari faktor dari misalkan 5 ya. Nah, berarti kita mencari perkalian yang hasilnya angka 5 ya, ada di perkalian 1 kali 5 gitu. Selain itu tidak ada lagi ya. Maka angka 1 dan 5-nya itu adalah faktor dari 5. Maka faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya, contoh lain. Misalkan ada angka diminta faktor dari 10 ya. Maka kita bisa cari perkalian yang hasilnya angka 10 gitu. Misalkan berapa? Ada perkalian 1 ya dikali 10. Kemudian ada perkalian 2, yaitu 2 dikalikan dengan 5 ya. Begitu juga 5 dikalikan dengan angka 2 atau 10 dikalikan dengan angka 1. Hasilnya akan sama ya. Kita akan mendapatkan angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 10. Seperti itu. Maka faktor dari 10 ya, kita bisa tulis di sini. Ya, kita bisa tulis faktor dari 10 adalah angka 1, 2, 5 dan 10. Seperti itu ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau pertanyaannya tentang faktor persekutuan? Jadi kita akan mencari faktor dari dua buah bilangan. Kita akan cari faktor dari dua bilangan, lalu kita cari angka yang sama ya. Contoh, ada pertanyaan faktor dari 10 dan 20. Misalkan diminta faktor dari 10 dan 20. Ada dua buah bilangan ya. Jadi persekutuan dua buah bilangan, kita harus cari satu-satu dulu. Cari faktornya 10 berapa, kemudian faktor 20 angkanya berapa aja ya. Nah, kita sudah mencari faktor 10 dan faktor 20. Faktor dari 10 kita menemukan angka 1, 2, 5 dan 10. Untuk faktor 20 kita temukan angka 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Nah, maka kita akan menentukan faktor dari 10 dan 20 itu ya adalah angka yang sama dari dua faktor di sini. Ya, angka yang sama ada angka 2, kemudian ada angka 5, lalu ada angka 10 gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan faktor dari 10 dan 20 yaitu angka 2, angka 5 dan 10 gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau ditanya faktor persekutuan yang terbesar ya? Faktor persekutuan yang
terbesar. Biasanya kita singkat dengan FPB. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau ditanyakan tentang FPB-nya? Faktor persekutuan terbesar. FPB dari 10 dan 20. Nah, FPB faktor persekutuan terbesar dari angka 10 dan 20. Ya, kita lihat dari angka yang sama. Ya, setelah kita cari faktornya, kita temukan angka yang sama. Lalu kita cari angka yang paling besar, yaitu angka 10. Maka FPB dari 10 dan 20, ya, FPB dari 10 dan 20 adalah angka 10. Seperti itu. Jadi langsung Ustazah jelaskannya ke FPB ya, biar bisa langsung paham ya. Jadi kita setelah cari faktor satu persatu dari angka tersebut, kita cari angka yang sama ya, ditemukan angka 2, 5, dan 10. Lalu jika ditanyakan yang ditanya faktor persekutuan terbesar adalah angka 10, FPB, maka bisa kita tulis FPB dari 10 dan 20 adalah, maaf, jawabannya 10. Seperti itu teman-teman. Baik, kita akan mulai kembali. Ini contoh yang lainnya ya. Kalau yang tadi masih bingung, masih belum paham, kita ulang kembali. Nanti buat teman-teman yang masih bingung, boleh diulang videonya dari awal tadi ya. Nah, kita akan mencari FPB ya, tadi faktor persekutuan yang terbesar. Faktor persekutuan yang terbesar dari dua buah bilangan ya, tapi kita masih pakai cara yang manual ya, yang biasa. Nanti ada lagi cara yang lainnya. Nah, kita akan coba dengan cara yang manual dulu ya, dasarnya dulu supaya teman-teman semua paham ya. Jadi ada pertanyaan, tentukan FPB dari 20 dan 25. Maka kita harus mencari dulu faktor 20. Kita dapat angka berapa saja. Kemudian kita cari faktor 25. Nah, sudah dapat angkanya, kita cari faktor persekutuannya, yaitu angka yang sama dari dua faktor, dari angka yang ketemu dari dua bilangan ini. Ya, langsung saja kita cari dulu faktor dari 20 ya. Buat teman-teman yang biasa pakai cara tabel ya, sangat mudah ya. Cukup kita cari perkaliannya dengan seperti ini ya. Boleh ini ditulis kali, boleh juga garis ya, yang menandakan ini adalah perkalian begitu ya. Kemudian 1 dengan 20, 2, maka kali 10. Lalu di perkalian 3 tidak ada, kita ke perkalian 4. 4 dengan 5, kemudian 5 dengan 4. Nah, sudah ketemu perkalian faktor dari 20 ada di perkalian 1, 2, 4, dan 5. Maka 1, 2, 4, dan 5 adalah faktor dari 20. 1, 2, 4, dan 5 ya. Oh iya, mohon maaf, agak kelupaan angka 10 dan 20 nya juga ya. Jadi di sini 10 kali 2, kemudian 20 nya kali 1 ya. Kurang kelihatan ya ke bawah. Nah, seperti ini ya, 10 kali 2, 20 kali 1 ya, sama aja. Pada intinya tetap ada angka 1, 2, 4, 5, kemudian 10 dan 20 ya. Nah, lalu kita cari faktor dari 25 ya. Ada di perkalian 1, 1 kali 25, kemudian ada di perkalian 5, yaitu 5 kali 5 ya. Kita sudah menemukan berarti angka 1, 5, dan 25. Selain daripada perkalian ini tidak ada hasil yang hasilnya 25. Coba selain dari 1 kali 25 dan 5 kali 5, maka tidak ada ya. Maka kita bisa tulis angka 1, 5, dan 25. Itu adalah faktor dari 25 ya.
Baik, setelah kita sudah mencari faktornya, kita cari faktor persekutuannya, yaitu angka yang sama dari dua buah bilangan ini, faktor dari dua buah bilangan. Mohon maaf tadi angka satunya lupa ketulis ya, jadi angka satunya juga sama. Ini kita tulis juga. Kemudian di sini yang sama ada angka 5. Kemudian kita tulis angka 5. Berarti hanya ada dua angka yang sama ya, yaitu angka 1 dan 5. Seperti itu. Lalu bagaimana faktor persekutuan yang terbesar? Kita tentukan dari faktor persekutuan ini. Angka 1 dan 5 mana yang paling besar? Nah, yang paling besar adalah angka 5. Maka faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya adalah 5. Ya, begitu teman-teman. Baik, ini adalah cara mencari faktor atau faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar dengan cara manual. Ya, nanti kita akan belajar kelipatan, lalu bagaimana kita akan mencari dengan menggunakan cara yang lain, yaitu cara pohon faktor. Sekarang teman-teman dipahami dulu dengan cara yang manual, dengan cara yang sederhana seperti ini. Ya, maksudnya dengan cara yang paling sederhana, supaya teman-teman juga pelajarinya pelan-pelan ya, tidak bingung. Nanti semakin lama kita akan belajar tentang FPB dan KPK-nya. Ke depan kita akan belajar dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, bagaimana nanti akan kita bahas kemudian ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.